itu lihat teman-teman, jalannya seperti ini. Aku mau lihat hasilnya gimana dengan fitur Ace dihidupkan. Ini goncangan terasa sampai ke kepala. Sengaja saya tidak milih jalan ya, apa adanya saya lewati saja. Dengan bantuan oli samping, motor itu getarannya berkurang banyak. Tapi yang harus diwaspadai adalah engine brake-nya juga berkurang banyak. Jadi kalau tadinya gigi 3 itu engine brake-nya kurang berasa, nah bisa lebih parah ketika ditambahin dengan oli samping. Jadi tangan harus waspada, kopling waspada. Jadi yang tadinya bisa mengandalkan engine brake terpaksa harus downshift ya, turun gigi. Tadi pagi aku lewat di lapangan itu masih ada pasar malam. Sebenarnya pengen ke sana malam-malam, tapi entahlah, agak malas melakukannya melihat jalannya seperti ini. Siang hari aja malas lewat sini, apalagi kalau malam. Kita harus nyelip ini terios. Tadi pagi sempat aku berpikir, ini apa udah waktunya ganti oli ya, kok kasar mesinnya. Ternyata aku lupa, ada kebiasaan yang agak aku lupakan. Oli samping ya saya pakai ini motul ya, jadi nggak sembarangan. Ini dikasih sama Bang Tony, tetangga di bawah. Demikian. Jadi beliau punya temen yang pakai Ninja 2 tak. Karena wadah olinya bermasalah, oli dikeluarkan semua dan diganti yang baru. Jadi, nah itu bekasnya buat saya. Bekas dalam artian belum terpakai ya, masih di dalam penampungan. Seperti itu. Kok aku sering bilang ya seperti itu. Dulu zamannya aku ngebreak, orang ngapal. Kalau aku ngomong pasti belakangnya, ya betul, begitu katanya Pak D. Makanya orang mudah menghafalkan modulasi saya. Demikian, karena ada ya, pertama saya agak medok bahasanya. Saya orang Magelang, lahir dari sana. Sudah belasan tahun di sini di Bandung. Nah, itu pasar malam di situ. Terbatas ya pandangannya karena Ace itu memangkas lumayan banyak. Kita lihat sekenanya. Ya kalau kamera arahnya ke sana, tapi mataku bisa melirik lebih kiri, lebih jauh lagi. Supaya lebih seru, kita pulangnya lewat jalan raya. Sekalian menguji RPM tingginya. Apakah oli sudah tercampur dengan benar atau ngendap di bawah, jadi kena di putaran awalnya doang. Biasanya mah aku keluarkan bensinnya, aku kocok-kocok di dalam wadah bersama dengan oli samping itu, untuk jaminan bahwa itu benar-benar tercampur dengan rapi, dengan sempurna, homogen, kadarnya sama di semua titik. Tapi ya entahlah, ya kita coba semampunya. Toh Vespa juga menggunakan cara yang tidak dikocok juga. Ditambah saya pakainya Pertamax, kemampuan dia untuk menguraikan oli pasti lebih gede untuk melarutkan itu. Seperti itu teman-teman. Ini daerah Cibeduk ya.
depan itu namanya Cipedug Girang kalau nggak salah, aku lupa lagi. Kakakku dulu tinggal di situ. Oh ya, menjelaskan tujuan awal tadi. Ini jalannya begitu, nah bumpy parah gini. Pengen tahu AC itu menolong sebanyak apa. Jadi untuk teman-teman yang suka wirawiri, mondar-mandir, motovlog, ya seperti itu. Saya pakai Suzuki Smash 2004. Jadi motor ini sudah lumayan tua, tapi aku suka. Wah, enak, enteng lagi. Nih engine brake-nya, lihat, lari aja. Udah berasa kayak bawa sepeda kalau udah dikasih oli. Tuh. Ini sudah nggak digas tapi larinya turunnya cuma dikit. Jadi memang harus gesit mata, tangan, kaki. Ini untuk motor, hitungannya motor ya sudah bermasalah, ya motor sudah agak-agak rusak. Masih terasa nyaman dengan oli samping. Kalau motor masih sehat ya lebih-lebih lagi. Orang di luar juga ada kok, dicari aja di YouTube. Jadi ada two stroke oil for four stroke. Jadi oli 2 tak untuk 4 tak. Atau two stroke oil for additive. Nah, oli 2 tak sebagai aditif, sebagai tambahan oli utama. Jadi saya nggak bohong, bukan omong kosong ya teman-teman. Bahkan saya pernah mencoba pakai oli bekas yang saya saring, hasilnya lumayan. Tapi karena ada temen yang ngasih oli samping yang bagus, aku pakai. Di samping baunya enak motor itu, ada parfum gitu. Tapi kalau misalnya ini udah habis, paling aku belinya ya standar untuk Vespa atau motor pada umumnya. Malas menunggu lebih lama. Aku dulu kerja deket-deket sini, jadi sebelah pabrik ini di depan sana, namanya PT Nagamas. Dulu saya kerja di situ 7 tahun, dan itu pabrik pertama dan terakhir di mana saya bekerja sepertinya. Nggak ada minat lagi untuk jadi karyawan. Tahu siapa yang mau mempekerjakan orang yang usianya sudah di atas 40 ya teman-teman. Cuma, nah ini, aku dulu kerja di sini. Ya kalau pengen sesuatu yang lebih gede, pasti perjuangannya lebih gede. Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman yang merantau, jangan lama-lama bekerja di perusahaan, apalagi yang kita jadi operator ya. Karena satu, apa yang kita kerjakan di pabrik itu belum tentu bisa dipakai untuk cari uang di luar. Ya kayak tekstil, saya kerja di tekstil, keluar dari sana ilmunya buat apa? Jadi lebih baik mencari peluang untuk bisa kerja sendiri, walaupun itu konsekuensinya harus mempelajari ilmu yang baru ya. Saya keluar dari pabrik itu dulu sempat diem beberapa waktu, lalu aku sempat usaha. Ya bisa dikatakan berjalan, tapi kalau dikatakan berkembang ya belum sampai tahap itu. Kita melihat keadaan, apakah dia punya prospek atau tidak. Jadi sempat alih profesi dari satu profesi ke profesi lain untuk menemukan formula yang mendatangkan keuntungan lebih signifikan. Karena ya jelas kan, kita sehari punya 24 jam. Energi ya kita mengukur sendiri. Dengan keadaan seperti itu, kita harus belajar apa supaya menghasilkan sekian. Nah, saya dulu melanjutkan ilmu saya, karena saya lulusan elektronika, ya saya berusaha untuk bisa bekerja di bidang itu. Saya membuat alarm sepeda motor, itu tidak berhasil ya. Barangnya berhasil, tapi penjualannya yang waktu itu gagal. Terus berpindah ke efek gitar. Kalau Anda di YouTube
atau di Google menemukan efek gitar Marsu. Nah, itu efek gitar saya yang bikin. Jadi Marsu itu Marto Sumartin gitu. Tapi belakangan saya sudah sangat mengurangi kegiatan di pembuatan efek itu, bergeser di pengapian mobil. Ya karena kita memakai logika lagi. Yang membeli efek itu rata-rata siapa? Nah, dan taraf ekonominya seperti apa? Kita masuk ke hobi permobilan, kita tahu mobil itu ya yang punya seperti apa. Kalau orang yang hobi mobil ngoprek itu tarafnya ekonominya seperti apa. Nah, jadi kita mengincarnya di situ. Jadi tidak boleh terlalu idealis. Kalau kita memancing di mana memang tidak ada ikan, ya kita buang waktu. Seperti itu teman-teman. Ini tentang pengalaman hidup ya. Bukan karena saya lebih ahli dari orang lain, ya tapi karena apa yang saya lewati, ilmu saya itu memang harus diamalkan. Jadi janganlah terjebak sampai kelamaan bekerja di pabrik seperti teman-teman saya. Bekerja di pabrik 30 tahun, lalu setelah itu bingung mau ngapain. Karena selama 30 tahun itu tidak diasah kemampuan wirausahanya, tidak diasah tanggung jawabnya. Karena temenku semakin lama kerja di pabrik itu dia malah semakin malas. Dan karena dia senior, siapa yang mau negur dia masuk tidur. Kalau nggak tidur dia sembunyi di pojok sambil berasap. Ya itu. Padahal itu merusak diri sendiri, merusak sifatnya sendiri.